Saya juga mengalami seperti itu. Saya dulu tahun 2017, saya ke Riau ini pertama kali 2019. Diundang Kerajaan Johor Malaysia ceramah kepada mahasiswa di Azhar Mesir. Saya bersama Datuk Timbalan Mufti itu wakil mufti ya, sama ustadz-ustadz melalui Singapura. Pesawatnya ikut dari Singapura. Begitu sampai di imigrasi, yang lain paspor Malaysia langsung masuk. Saya paspor Indonesia, langsung dibawa ke ruangan khusus. Yang bawa itu matanya agak kecil. Apa kecil itu? Ya pokoknya enggak tahu lah, pokoknya enggak normal kan. Kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, matanya kayak ngantuk-ngantuk. Saya ditanya macam-macam itu, sampai jengkel. Jadi kerjain kita ini. Apa ini pertanyaannya? Sampai ya mungkin mau dikeluarkan karena nggak punya alasan. Akhirnya HP diperiksa, lihat HP-nya, lihat foto-fotonya, sampai foto-foto itu ditanya semua. Ya, kok foto-foto ditanya? Sampai lama itu. Bang, Singapura ini memang suka ngerjain orang Indonesia, baik ustadz maupun bukan ustadz, apalagi ustadz. Bang, seperti itu. Mengapa? Ya mungkin karena kebijakan politik di sana itu khawatir umat Islam atau bangsa Melayu bangkit di sana. Karena sudah dominasi non-Muslim itu sangat kuat di sana. Dan itu saya kira ya bukan pesanan dari Indonesia, bukan. Ya karena yang saya dengar bukan cuma ustadz yang diperlakukan begitu, orang biasa kadang diperlakukan begitu. Ya suka usil lah sama orang Indonesia. Habis itu saya gak jadi lewat Singapura. Akhirnya besoknya atau besok lusanya diantar ke Kuala Lumpur. Berangkatlah ke Mesir. Begitu sampai di imigrasi digelandang lagi, saya dimasukkan ke ruangan. Apa ini dimasukkan lagi? Sudah di Mesir. Lalu dimasukkan ruangan tertutup, gak ada ventilasinya, gak ada jendelanya. Gak bisa tengok-tengok keluar, ada apa di luar. Apa ini di sini? Dapat 1 hari disuruh lari-lari ke pesawat, dideportasi ke Malaysia, pulang langsung. Artinya apa? Memang orang ke luar negeri, namanya negaranya orang, lalu diurus macam-macam, dikerjain, dideportasi, itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel tanda-tanya politik semakin gila semakin asik. Kini semuanya sudah terungkap. Siapa Nopel Bamukmin, siapa Abdul Somad. Nopel Bamukmin itu tukang fitnah, provokator. Dia berpenampilan kayak sunan, dia berpenampilan kayak kiai, tapi jawabannya memang bertolak belakang. Dia ini cuma anjing-anjing politik yang dibayar untuk bikin suasana kacau, terkhusus untuk memojokkan pemerintah. Pokoknya bagaimana caranya supaya pemerintah ini terlihat jelek di mata rakyat. Itu si Nopel Bamukmin. Ustadz bukan, kiai bukan, tahu-tahu penampilannya kayak ustadz, kayak kiai. Ngaji gak becus, lucu. Yang kayak si Nopel Bamukmin ini banyak. Ngomong asal ngomong, gak dipikir. Ngomong asal ngomong, gak dicek and dicek dulu kebenarannya, faktanya, realitanya seperti apa. Pokoknya kalau ada sesuatu kepada kubu mereka, pokoknya pemerintah zolim. Wah, cuma gitu aja teriaknya. Pokoknya Jokowi ini zolim. Ya seperti kasus Ustadz Abdul Somad ini. Sebetulnya kalau kita berpikir jernih, Abdul Somad datang ke Singapura, itu kan tidak bawa-bawa negara. Tidak resmi. Ada undangan ceramah. Dia cuma liburan bersama keluarganya, menikmati keindahan negara kafir, yang selama ini dia caci maki. Ternyata dia menjilat ludahnya sendiri. Menghina-hina negara orang kafir, sementara dia sendiri menikmati keindahan kenyamanan orang
kafir, negara orang kafir. Ya memang kayak gitu, kelakuan orang-orang kadrun itu kayak gitu, suka menjilat ludahnya sendiri. Padahal sesungguhnya itu masalah pribadi. Kenapa harus dibawa-bawa menjadi masalah negara? Somad ini presiden bukan, menteri bukan, ASN bukan, cuma ustadz. Tapi masalah pribadi ini dijadikan sebuah polemik. Dibawa ke ranah politik, rame sudah. Tapi si Novel Bamukmin, wah, memang tukang goreng isu. Dan memang tugasnya gitu, dia ini dibayar untuk menggonggong. Kalau pengen tahu seperti apa karakter para anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, ya lihat si Novel Bamukmin. Padahal kalau kita pikir itu, gonggongannya ini gak berkualitas. Ya tapi karena anjing bayaran, anjing politik bayaran, makanya dia dipaksakan terus tampil. Beda dengan Gus AA. Gus AA itu gak ada hubungan dengan pemerintah. Tetapi dihambat tampil. Tidak ada yang mendesak untuk tampil, tidak ada. Kalau tampil di TV ya mungkin itu sebuah mukjizat mungkin. Padahal ceramah-ceramah Gus AA itu sangat penting untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Tapi karena Gus AA tidak punya dukungan, bukan anjing-anjing politik, untuk tampil di televisi nasional susah. Tapi mudah-mudahan seiring berjalan dengan waktu, semua akan tampil pada waktunya. Santai aja, bro. Jadi si Novel Bamukmin ini provokator. Anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Ketika ada kasus Abdul Somad, udah. Paling heboh dia, paling ribut dia menyalah-nyalahkan pemerintah Indonesia. Ulama kami dizalimi. Ini negara katanya kenapa tidak membela dasar pemerintah yang zalim? Wah. Ulama kami yang mana, dodol? Kami bukan pendukung Abdul Somad, kami bukan umat Abdul Somad. Kami punya ulama kami sendiri yang kelakuannya jauh. Abdul Somad gak ada apa-apanya. Ulama kami itu TOP, BGT, wow banget. Akhlaknya kayak Nabi, akhlaknya Al-Quran, hatinya tenang, pikirnya tenang, mulutnya menenangkan, perbuatannya menyenangkan. Itu ulama kami. Abdul Somad bukan ulama kalau bagi kami mah. Dia cuma penceramah para umat kadrun. Jadi kalau misalkan Abdul Somad lebih mengumbar hawa nafsu dalam berceramah, bersifat sebagai manusia setan lah, ya wajar. Kalau para kadrun itu kelakuannya kayak setan, ya karena ulamanya kayak gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan kejahatan, provokasi kepada manusia. Dan itu terbukti ketika dia bukan dideportasi, tidak boleh masuk. Untung nggak ditangkap. Dia mengangkat masalahnya ini, menuduh-nuduh kepada pemerintah itu sebagai bukti bahwa Abdul Somad ini nggak pantas disebut ulama, nggak pantas disebut ustadz, karena tidak punya karakteristik ulama. Sifatnya itu bukan ulama. Mungkin pantasnya uladun, ulama kadrun. Apa itu ulama kadrun? Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Ulama yang lebih mengedepankan hawa nafsu daripada tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya jauh dari Al-Quran. Ego, emosi yang ditonjolkan. Makanya Abdul Somad ini bukan ulama yang dicintai Allah. Bukan ulama yang dekat dengan Allah. Karena ulama yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, innallaha ma'as-sabirin. Lebih mengedepankan sabar daripada hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.